Baik teman-teman, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, selamat siang, dengar kan? Ini sesi yang agak berat ya, karena biasanya sesi ini eh, perlu energi khusus, karena kita harus habis makan siang, teman-teman pasti walaupun tambah energi, biasanya tambah energi tambah ngantuk gitu. Mudah-mudahan sesi ini bisa kita berdiskusi dengan baik gitu. Dan mohon maaf saya tidak bisa hadir bersama teman-teman sekalian di Bali karena saya ada tugas di Yogyakarta, sehingga saya bisa hadir secara virtual pada hari ini. Tema yang diangkat oleh panitia juga cukup berat ya bagi saya, karena ini tema yang kaitannya dengan bagaimana kita mengimajinasi dan memproyeksi 100 tahun Indonesia merdeka ya. Saya buat satu tulisan yang mungkin Anda juga bisa lihat dari layar gitu, bahwa kita punya tonggak historis yang penting dalam perjalanan bangsa kita. Kalau 45 itu adalah salah satu momen yang banyak orang acuh ketika kita merdeka, tetapi kemudian 100 tahun setelah itu menjadi momen yang juga sangat penting. Selama ini cara orang untuk melihat momen 2045 itu selalu dalam kacamata yang lebih banyak indikatornya ekonomi ya. Jadi perspektif yang digunakan itu adalah perspektif ekonomi, karena tentu saja salah satu jargon yang dipakai adalah kita masuk ke Indonesia emas, kita masuk ke Indonesia maju begitu. Nah, tentu indikator yang digunakan juga banyak mengacu pada indikator-indikator negara maju. Apalagi kita disebutkan tahun 2045 sebagai negara yang sudah keluar dari negara berpenghasilan menengah ya, middle income country, dan masuk menjadi negara yang kategori negara maju. Bahkan kita disebutkan akan masuk dalam kategori 5 negara dengan PDB terbesar. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang menarik, karena indikator-indikator negara maju selama ini selalu ditempatkan dalam produk domestik bruto, produk domestik per kapita, seperti apa PDRP per kapita, dan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga hasil yang dicapai itu akan menjadi ukuran besar. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat dari sisi yang berbeda, bahwa selalu kalau kita membaca literatur dalam klasik ilmu politik itu menempatkan cara pandang yang linear itu dalam melihat antara kesejahteraan dengan demokrasi ya. Kalau kita melihat misalnya tulisan Barrington Moore yang sangat klasik, kemudian Seymour Martin Lipset, itu mengidentikan bahwa kesejahteraan ekonomi atau kemajuan sebuah masyarakat atau sebuah negara itu akan memunculkan apa yang disebut dengan middle class, dan middle class itu yang kemudian akan membuat apa yang kita sebut sebagai active citizen, dan active citizen itulah yang memperkuat demokrasi. Jadi linear seperti itu. Ekonomi yang semakin kuat itu diartikan sebagai dengan demokrasi yang semakin kuat juga. Tetapi kita perlu membaca lagi apakah hal itu bisa serta-merta terjadi. Pendekatan linear dalam melihat kesejahteraan juga terkait dengan demokrasi itu banyak memunculkan kritik. Saya kira teman-teman sudah belajar mengenai kritik terhadap pendekatan modernis terkait dengan apa yang mungkin bisa terjadi ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung. Kritik ini muncul tahun 70-an ya. Misalnya salah satu yang mendasar adalah dependency theory yang muncul di Amerika Latin, yang mengkritik perkembangan sistem kapitalisme pinggiran yang justru membangun ketergantungan, atau bahkan tahun 80-an tulisan Donnell dan juga Amerika Latin yang banyak menulis tentang
kehadiran otoritarian birokratik itu dalam konteks pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Nah, saya ingin teman-teman melihat 2045 dari sisi yang lain ya. Tentu kita harus melihat bahwa ini menjadi sebuah agenda besar yang harus kita tuntaskan sebelum 2045. Saya melihat satu perubahan itu, yang perjalanan bangsa kita itu bukan segmented ya, sebuah keberlanjutan. Apa yang kita hasilkan di masa lalu harusnya bisa menjadi pondasi kita hari ini, dan apa yang muncul di hari ini harusnya bisa menjadi pondasi kita di masa depan. Itu yang kemudian kita sebut sebagai continuity. Memang dalam perjalanan bangsa kita itu pasti ada critical juncture ya, ada satu patahan-patahan yang membuat apa yang kita hasilkan di masa lalu pondasinya kita ulang lagi di masa kini, atau bahkan yang kini diulang lagi untuk masa depan. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus punya sebuah strategi besar yang menurut saya pikirkan dalam pembangunan, bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan politik. Dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dulu orang mengatakan bahwa panglimanya ideologi atau panglimanya politik, kemudian digantinya panglimanya ekonomi, kemudian diganti lagi ke panglima yang lain, saya kira tidak bisa seperti itu cara berpikirnya. Harus cara berpikirnya adalah continuity. Dalam konteks cara berpikir continuity itu saya melihat ada satu PR yang saya rumuskan dalam 3 tema yang penting untuk kita diskusikan dan menjadi bagian dari diskusi Lindo ya, Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia, karena kita memegang tanggung jawab juga untuk memikirkan soal ini secara lebih tajam. Yang pertama menurut saya tema yang sudah banyak didiskusikan terkait dengan tema kelembagaan demokrasi ya. Maaf, saya lanjut screen-nya dulu. Bisa dilihat screen-nya? Oke. Jadi problem kelembagaan demokrasi itu menurut saya ada sesuatu yang harus kita tuntaskan, karena beberapa fondasi yang terbangun kita di masa lalu belum tuntas ya, atau bahkan mengalami critical juncture. Misalnya demokrasi parlementer yang kita bangun tahun 50-an, critical juncture terjadi tahun 65, kemudian apa yang dibangun pada tahun 66 sampai 98 itu ada critical juncture juga. Sehingga ada beberapa yang harus kita tuntaskan sebenarnya, terutama terkait dengan kelembagaan demokrasi. Kelembagaan demokrasi itu tidak bisa sepenuhnya kita lihat hanya pada satu dimensi saja, harus kita lihat secara keseluruhan. Bahkan saya menyebutkannya mungkin sebagai hulu hilir ya. Karena kunci dari demokrasi, terutama demokrasi politik yang saat ini kita bangun itu adalah, kunci pertamanya memang adalah pada partai politik. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada demokrasi tanpa partai politik, karena pengorganisasian dalam apa yang kita sebut political society itu mengandaikan memang peran penting dari partai politik. Nah, partai politik ini menjadi satu institusi yang diyakini sebagai bagian dari proses demokrasi, tetapi selalu menghadapi juga problematika serius. Misalnya kalau kita melihat kecenderungan kritik terhadap partai politik kan selalu pada persoalan demokratisasi dalam internal partai, kemampuan bagi konstituen atau apa yang kita sebut sebagai partisan dari partai politik itu terhadap partainya. Karena fenomena yang opposite dari itu adalah oligarki partai. Jadi fenomena ini yang tentu menjadi pergulatan tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara di dunia. Bagaimana perkembangan partai politik di negara-negara masing-masing itu juga bisa dilihat secara lebih tajam. Romantisme orang kan pada partai kader atau partai ideologis, tetapi kecenderungan yang terjadi banyak partai tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara justru mengarah pada catch-all party atau business pump party.
Kalau Quetzal Party, teman-teman juga bisa melihat bahwa partai itu tidak memiliki basis ideologi, tetapi justru yang kemudian muncul adalah partai dengan kecenderungan menerima siapa saja untuk bergabung dalam partai. Bahkan di bisnis party itu misalnya kita muncul sebuah pandangan bahwa partai itu dikuasai oleh atau diorganisir seperti bisnis begitu. Nah, ini menuntut apa yang kita sebut sebagai reformasi partai sebagai suatu hal yang penting. Yang kedua, kita juga tahu bahwa partai itu bertarung dalam arena demokrasi elektoral. Nah, pertanyaan serius dari demokrasi, dari sistem desain dan juga praktek demokrasi elektoral kita sekarang ini kan ada satu kritik yang serius mengenai high cost politics itu, yaitu politik berbiaya tinggi sebagai satu persoalan. Karena semakin lama ternyata berdemokrasi elektoral itu ternyata biayanya semakin tinggi. Dan itu konsekuensinya di hilirnya itu disebutkan sebagai bagian dari political corruption. Jadi ini harus kita selesaikan juga. Kemudian ada juga model-model patronage politics ya, put buying sebagai bagian dari persoalan serius. Teman-teman di TOR menyebutkannya sebagai ya problem moralitas politik, tetapi menurut saya ini bagian dari sistem yang kita harus selesaikan juga dan perlu reformasi sistem pemilu. Nah, yang ketiga, demokrasi perwakilan. Nah, ini juga menjadi bagian dari persoalan kita. Ini nanti kita dapat dari Gong Adi, nanti bisa melihat dinamika yang terjadi. Tetapi kalau Anda membaca berbagai literatur, termasuk yang ditulis Dodi Ambardi terkait dengan kartel politik itu, kita juga berhadapan dengan serius tentang fenomena ini. Dan teman-teman di PR kadang-kadang juga menghadapi dilema antara logika elektoralis yang mengharuskan mereka untuk selalu berupaya untuk memenangkan pemilihan pada pemilu berikutnya dengan logika ideologis dan konstituensi ketika mereka harus menjadi bagian dari kepentingan konstituen. Ini juga menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah lemahnya check and balances. Jadi perimbangan kekuasaan juga perlu menjadi catatan penting yang harus dibangun dalam sistem demokrasi. Nah, yang ketiga, demokrasi substantif. Ini juga kritik banyak muncul terkait dengan civil liberties dan active citizen. Jadi ketika orang berbicara tentang demokrasi substantif itu bukan bicara soal partai dan elektoral, tetapi bicara soal civil liberties, ya, kebebasan sivil, munculnya apa yang kita sebut dengan civil society dan active citizen, dan bagaimana itu dijaga. Itu problem atau agenda yang harus kita tuntaskan. Yang berikutnya adalah democratic effective governance. Setelah terbangun suatu pemerintahan, itu tidak mudah juga antara proses elektoral dengan kemudian ketika dia berjalan. Nah, tentu kita berhadapan dengan birokrasi yang tidak efisien, tata kelola pemerintahan yang buruk, itu governance reform menjadi agenda. Jadi saya ingin mengajak teman-teman melihat persoalan ini secara lebih luas dengan kacamata untuk menata lagi sistem kelembagaan demokrasi yang kita bangun sehingga ada continuity yang jelas ke depan. Jadi kita membangun satu grand design mengenai kelembagaan demokrasi tidak sepatah-patah ya. Misalnya kalau kita mereform undang-undang politik itu tidak bisa hanya reform undang-undang pemilu saja atau undang-undang partai saja, harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem yang sebenarnya membantu kita untuk menjelaskan mengenai kelembagaan demokrasi. Itu yang pertama yang perlu kita diskusikan dan kita harus mendesain model yang tepat untuk itu. Yang kedua, saya ingin mengajak Anda, ada satu survei Litbang Kompas yang pada bulan September dan Agustus yang perlu kita cek lagi ya. Survei Litbang Kompas September 2022 menunjukkan mayoritas responden itu 33,4% menilai kualitas demokrasi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Hanya 24% yang menyatakan lebih buruk. Nah, dan 57,7% ini melihat kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan lebih membaik. Itu sebuah opportunity. Kemudian mayoritas responden juga melihat korupsi sebagai penghambat demokrasi Indonesia. Ini penting sekali untuk kita angkat menjadi titik penting pembicaraan kita karena
dari data yang ditunjukkan 2014-2019, jadi terkait dengan DPR. Tapi menurut saya tidak hanya DPR ya, DPRD, kemudian bupati, bahkan menteri terlibat dari persoalan korupsi. Hanya 1,1% anak muda saat ini bergabung dengan partai politik. Ini persoalan partisanship juga menjadi isu penting, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan keinginan untuk masuk ke dalam politik. Ini saya juga khawatir ketika persepsi anak muda terhadap politik ini semakin buruk dan akhirnya tidak ada anak muda yang masuk ke politik, dan ini menjadi persoalan serius dalam masa depan politik kita. Kemudian juga 47,8% tidak tertarik masuk partai politik. Ini menarik juga. Kita di mahasiswa ilmu politik kan banyak membicarakan soal politik, mungkin lebih sensitif dalam melihat politik dan juga ketertarikannya tinggi. Tapi kalau kita lihat secara umum, 47,8% tidak tertarik masuk ke dunia politik. Dianggap politik itu kotor, dianggap buruk, intrik, dan menakutkan. Ini perlu kita diskusikan dan perubah image kita terhadap politik itu harus dilakukan. Karena kalau kita anak muda tidak sensitif dan tidak mau masuk dalam politik, ini menjadi serius. Nah, saya ingin yang kedua yang perlu kita diskusikan, tema yang terkait dengan problem relasi antara kesejahteraan dan demokrasi. Nah, menurut saya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus berjalan seiring ya. Karena tema demokrasi dan kesejahteraan ini menurut saya menjadi topik menarik dalam diskursus ilmu politik ya. Apakah ini muncul dari pertanyaan, apakah demokrasi dan kesejahteraan itu adalah dua pilar yang terpisah? Kalau kita lihat the founding fathers kita, itu banyak sekali kritik terhadap konsepsi dua pilar yang terpisah antara demokrasi politik dan dianggap mengabaikan demokrasi ekonomi. Nah, kritik yang lebih tajam itu demokrasi tanpa kesejahteraan justru akan menghasilkan dominasi oligarki ekonomi atas demokrasi. Nah, ini yang perlu didiskusikan juga adalah bagaimana kelompok kita juga melihat pentingnya pembahasan ekonomi ketika kita bicara soal politik. Bagaimana kita membuat struktur politik yang sepenuhnya oligarki ekonomi itu mengatur proses politik itu bisa dikendalikan dalam suatu konsepsi perubahan ekonomi yang lebih baik. Nah, analisis kritisnya adalah rakyat di lapisan bawah hanya bergembira pada saat mendapatkan kebebasan politik, tapi secara ekonomi mereka tidak berdaya dan selalu dikalahkan. Nah, ini menjadi satu diskusi tentang bagaimana kita membangun tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga membangun demokrasi ekonomi. Salah satu jawabannya mungkin dalam konsep welfare state ya. Negara harus hadir dalam kualitas intervensi yang baik, yang memastikan redistribusi kesejahteraan itu bisa dijalankan. Jadi kalau kita lihat konsepsi welfare state itu banyak kita perlu diskusikan bagaimana intervensi itu dilakukan dalam bentuk kebijakan, apakah itu proteksi, penguatan afirmasi, keadilan. Dulu pada founding fathers kita membuat BUMN itu sebagai state enterprise, sebagai bagian dari intervensi kesejahteraan untuk menguasai sektor strategis, dan kemudian juga soal bantuan sosial. Jadi saya mengajak teman-teman himpunan ilmu politik, mahasiswa ilmu politik juga mendiskusikan tidak hanya ansih persoalan kelembagaan politik, tetapi kita perlu mendiskusikan terkait dengan konsepsi redistribusi kesejahteraan ekonomi ini. Nah, apa konsepsi yang kita ingin bangun di dalam membuat demokrasi ekonomi itu bisa berjalan dengan sama kuatnya dengan demokrasi politik begitu. Nah, ada hal lain yang mungkin menarik juga selain itu, kita yang ketiga ini saya ingin ajukan kepada Anda adalah kita berhadapan dengan problematika demokrasi di tengah kemajemukan. Nah, ini kemajemukan itu nature ya, sesuatu yang kita terima sebagai bagian dari anugerah Tuhan, tetapi bagian dari perkembangan globalisasi itu kemajemukan itu bagian dari keniscayaan. Mobilitas sosial yang secara intensif terjadi, secara masif. Akibatnya mungkin teman-teman sudah sering lihat dan berbagai tulisan tentang apa yang disebut dengan clash of civilization, misalnya tentang politik identitas,
karena soal who we are menjadi sangat penting berdasarkan kesamaan askriptif. Nah, ketika sistem demokrasi elektoral itu dijalankan di dalam konteks kemajemukan pluralitas sosial yang kemudian mengarah ke politik identitas, itu akan menimbulkan persoalan serius terkait dengan posisi mayoritas dan juga minoritas. Ya. Di berbagai tempat ya itu terjadi elektoral itu sebagai instrumen untuk dominasi mayoritas. Karena elektoral itu kan ditentukan oleh jumlah suara. One man, one vote. Semakin besar jumlah suara, maka dia akan mendominasi pemerintahan. Dan itu akan terjadi clash yang cukup serius. Misalnya kita lihat di Afrika, itu pertarungan antara berbagai suku. Antara Tutsi, Hutu, itu bisa menimbulkan kekerasan politik yang tidak selesai. Karena sisi demokrasi elektoral itu kemudian digunakan untuk penegasan politik identitas. Nah, saat yang sama kita tahu sekarang ini dengan revolusi teknologi informasi ya, freedom of speech itu akan justru juga digunakan untuk menegaskan politik identitas dengan ujaran kebencian dan adu domba. Nah, ini harus kita pisahkan antara kritik dengan ujaran kebencian karena kita tahu bahwa berbagai negara memang belum tuntas sepenuhnya menyelesaikan revolusi nasionalismenya ya. Dari apa yang kita sebut revolusi dari kesadaran yang patriarkalistik yang kaula atau berbasis pada etnik itu ke sebuah nation yang luas. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari problem besar kita di negara yang pluralistik, bagaimana kita membangun sebuah konsepsi demokrasi dan praktek demokrasi yang mendorong membuka ruang bagi kemajemukan itu tumbuh. Saya kira salah satu jawabannya adalah konsep. Sepertinya kita terputus dengan Bligung Ari. Mungkin panitia bisa tolong dikontak kepada yang bersangkutan. Oh ya, sudah tersambung kembali. Ya, ini tadi ada persoalan energi ternyata. PLN-nya jatuh. Waduh. Ya, silakan dilanjut 10 menit lagi ya, Bligung. Oke, jadi ada studi yang juga muncul terkait dengan problem pluralitas ini ya, ternyata terkait dengan praktek intoleransi yang juga muncul di berbagai tempat. Jadi kalau kita identikkan masyarakat itu semakin maju, itu akan semakin toleran, tetapi survei ini menunjukkan justru sebaliknya, justru ada problem serius juga di tengah kemajuan ekonomi, masyarakat urban justru memunculkan juga problem intoleransi. Dan ini kita harus selesaikan juga dalam konteks demokrasi. Dan yang menarik juga penggunaan hoax ya, penggunaan ujaran kebencian dan lain-lain juga menjadi fenomena yang penting menandai proses-proses politik ya, tidak hanya tahun 2014 tetapi 2016 waktu pilkada DKI dan juga berbagai pilkada yang lain. Biasanya ketika momen-momen elektoral itu muncul maka akan terjadi proses penggunaan berbagai sentimen penguatan identitas yang juga menggunakan juga teknologi sebagai cara untuk memenangkan politik begitu. Nah, dari 3 tema itu, apakah itu terkait dengan kelembagaan demokrasi, kemudian kita bicara soal kesejahteraan dan juga problem kemajemukan, saya berharap betul dari anak-anak muda karena kita tahu bahwa penentu masa depan kita anak muda. Boleh dikatakan 53,81% jumlah penduduk Indonesia itu didominasi anak muda. Ya, Gen Z itu 27,94 dan 25,87% generasi milenial. Dan saya termasuk generasi yang mungkin nanti sudah menjadi generasi yang sudah kolonial begitu ya, tidak milenial lagi. Dan seperti kita tahu bahwa dengan dominasi anak muda dalam politik ini
kita dihadapkan pada persoalan serius tadi ketika kita melihat minat anak muda masuk ke politik itu semakin rendah dan tingkat afiliasi dan juga keterikatan anak muda terhadap institusi politik juga cukup rendah. Nah, ini menjadi PR kita bagaimana kita membangun sebuah sistem politik yang di satu sisi memastikan perubahan itu tetap berjalan di kelembagaan politiknya, tetapi juga memastikan kesejahteraan ekonomi juga bisa lebih merata dan adil. Dan yang ketiga adalah bisa mengayomi kemajemukan sebagai bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Saya kira itu 3 hal itu yang perlu kita diskusikan dan terus kita perkuat ke depan. Dan saya ingin mengakhiri presentasi ini dan membuka ruang untuk diskusi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, Amanda. Saya kembalikan. Iya, kritis boleh, tapi pesimis jangan. Saya kira sikap kritis dari teman-teman mahasiswa itu sangat baik sekali karena kritis itu kan vitamin untuk kita melakukan perbaikan dari banyak hal ya. Tapi saya ingin memulai dengan apa yang sudah didiskusikan tadi bahwa adalah fakta kalau kita lihat dari survei yang ada bahwa 47,8% anak muda tidak tertarik pada politik. Tetapi ketika angka ini kita angkat, tentu ini menjadi satu persoalan serius karena 47,8% ini tentu saja bisa menjadi target juga yang diperebutkan. Jadi walaupun Anda mau tidak mau tertarik pada politik, tetapi Anda juga menjadi bagian dari target yang diperebutkan di dalam dunia politik. Ya. Pertanyaannya apakah Anda hanya menjadi objek yang diperebutkan atau menjadi semacam pemandu sorak dari apa yang disebutkan atau Anda ingin merubah peran baru di dalam konteks ini. Saya kira pilihannya banyak ya. Bahwa saya meyakini politik itu tidak semata-mata 5 tahunan seperti yang sampaikan Bung Adi tadi. Everyday politics ya. Setiap hari kita itu terlibat dengan politik ya. Mau tidak mau kita juga terdampak oleh politik. Ketika Anda misalnya sekarang ini memakan sesuatu, itu pasti akan terkait dengan politik ya. Anda masuk ke jalan raya dan kemudian Anda mengikuti satu proses lalu lintas itu pun bagian dari kerja politik ya. Termasuk Anda masuk ke pelayanan publik, tadi listrik mati juga bagian dari persoalan politik. Jadi everyday life politics ya. Termasuk juga ketika Anda dalam ruang-ruang domestik ya. Misalnya di rumah tangga ataupun di rumah ada relasi kekuasaan yang juga terjadi, kemudian di kampus juga ada relasi kekuasaan. Jadi kita tidak bisa terhindar dari politik ya. Bahkan ada mengatakan politik itu omnipoten ya, ada di mana-mana. Jadi bukan impoten tetapi omnipoten. Jadi politik itu bisa muncul di berbagai tempat gitu. Entah kita setuju atau tidak dengan politik itu. Artinya ingin saya tegaskan bahwa Anda terdampak oleh politik. Walaupun Anda tidak terlibat di dalam politik tapi Anda terdampak oleh politik. Oleh karena itu peran yang penting yang kita bisa lakukan adalah pilihannya adalah Anda mau menjadi sekedar jadi objek dari politik atau Anda terlibat dalam politik. Terlibat dalam politik itu ada 2 yang penting ya. Pertama bisa jadi Anda sebagai active citizen menyuarakan apa yang menjadi persoalan di dalam masyarakat, power relation yang timpang, Anda perjuangkan ekonomi yang timpang, Anda perjuangkan gender inequality ya juga menjadi bagian dari perjuangan. Jadi Anda bisa bersuara di berbagai tempat untuk memperjuangkan kesetaraan dan juga idealisme yang Anda ingin bangun. Gitu. Jadi Anda tidak bisa mengatakan berpolitik hanya 5 tahun, berpolitik itu setiap hari berpolitik yang kita lakukan di dalam relasi kekuasaan yang ada di dalam masyarakat maupun dalam sistem besar yang ada. Termasuk juga pilihan Anda untuk masuk ke dalam politik praktis, Anda bergabung dalam partai politik, ataupun Anda masuk ke organisasi sayap politik, itu bagian dari pilihan yang Anda harus bangun
untuk memperjuangkan sesuatu idealisme baru ke depan. Ingat, saya ingin anak muda itu dengan jumlah yang sangat besar tidak menjadi target politik saja, tetapi juga menjadi pemain politik yang penting, yang menentukan di dalam arah bangsa kita ke depan. Jadi kita tidak bisa membiarkan situasi politik itu berjalan seperti yang disampaikan tadi. Kita dibiarkan oleh orang yang tidak kompeten memerintah, kemudian juga dijalankan oleh orang yang tidak kita harapkan, tetapi kita harus masuk di dalam memperbaiki situasi. Tentu dengan ideologi dan gagasan baru ya, tidak kembali dengan mengulang bentuk-bentuk cara-cara yang lama ya dalam berpolitik. Itu saya kira sangat penting kita bangun. Yang kedua, dari Andi saya setuju bahwa esensi dasar dari semua pembangunan yang kita ingin bangun itu adalah manusia. Meletakkan kembali manusia sebagai senter dari perubahan yang ada. Sudah sangat lama kita mengabaikan manusia sebagai senter penting. Nah, dalam pembangunan politik saya kira kita perlu sekali yang kita sebut literasi politik, edukasi politik ya, yang memungkinkan manusia Indonesia tidak hanya cerdas, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk cerdas secara politik ya, cerdas dalam pengertian pengetahuan, tetapi juga cerdas secara politik. Nah, dengan cara seperti itu, apa yang kita sebut sebagai fenomena vote buying ya, pemberian suara lewat uang, model transaksional, itu kan tidak pernah bisa berjalan. Saya kira yang kita harus kritik sekarang ini, model-model politik transisional itu muncul, itu karena memang berada dalam satu ekosistem yang subur untuk munculnya itu. Bukan hanya karena high cost politik atau tuntutan biaya politik tinggi, tetapi juga karena ekosistemnya yang mendukung itu terjadi. Ya, oleh itu pendidikan politik menjadi satu instrumen penting untuk membuat kita berdaya. Tidak hanya berdaya setiap 5 tahunan dengan suara kita, tetapi berdaya dalam realitas kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat dengan yang ada sekarang ini memang harus punya posisi tawar yang kuat kalau dia punya pendidikan politik yang cukup untuk berhadapan dengan entitas-entitas lain. Nah, itu saya kira salah satu hal yang penting saya ingin sampaikan, termasuk juga kita ingin membangun satu model politik yang berkeadaban. Saya setuju tadi yang disampaikan David ya, bahwa kita harus membangun satu model pendidikan politik yang mendorong keadaban politik itu dijalankan. Saya mengutip beberapa pandangan yang dulu pernah digunakan untuk melihat karakter hubungan antar para politisi di masa lalu. Walaupun mereka berbeda pilihan politik dan juga ideologi, tetapi mereka secara persaudaraan dan perkawanan tetap terjalin dengan baik. Itu menunjukkan bagaimana politik itu tidak harus menghancurkan hubungan persaudaraan dan persatuan di antara elemen bangsa. Termasuk apa yang disampaikan Gus Dur. Ya, kemanusiaan itu harus kita tempatkan di atas politik. Gitu. Jadi bagaimana rasa kemanusiaan itu menjadi salah satu penting di dalam kita membangun satu keadaban politik ke depan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Amanda. Ya, terima kasih Pak Ari Dwi Payana.